Iya, lumayan lah, taraf hidupmu lumayan ya. Buat kalian-kalian ya, walaupun penyakitnya nggak elit ya, penyakitnya infeksi ya. Nanti kalau amit-amit kalian masuk rumah sakit, kalau bisa kayak Atta gitu ya, ada asuransinya, makanya dokternya mau merawat gitu. Kalau ada yang perlu saya rawat, itu absennya langsung 100%, tapi harus pakai asuransi ya. Hari ini kita belajar, disclaimer sedikit, hari Kamis saya ngajar lagi, hari Rabunya kami rapat soka. Mungkin nanti hari Kamis saya spill dikit tentang sokanya ya. Tapi biar kami rapat dulu, memahami apa yang kalian butuhkan untuk soka. Oke. Sejauh blok 3.3 ada yang mau dikomentari? Ada yang mau dikeluhkan? Atau ada yang mau diberikan saran oleh kalian? Jadwal, kenapa jadwal? Oh iya kan, itu besok mau dirapatin, jadi biar diubah, dipisahkan. Selain itu, berikan kesempatan nih. KKD ada masalah? KKD 3? IPM? Enggak, yang banyak itu kayak kamu harus sudah bisa untuk mengatasi masalah dari awal sampai akhir ya. Tapi jangan khawatir, kamu bisa menyusutkan kasusnya pada kasus-kasus yang kompetensinya 4 di SKDI. Oke. Depan Tom. Depan. Ya, ini kan udah mendung, siang-siang lagi, kosong lagi tadi, jadi pasti ngantuk ya. Saya nggak akan panjang lebar. Ada beberapa penyakit yang harus kalian tahu terkait dengan blok 3.3 ini di bidang bedah. Oke. Yang lain-lain sudah diberikan oleh Dr. Dila dan akan diberikan satu lagi tentang sistem saluran pencernaan oleh Dr. Denny ya, suaminya Dr. Ayu ya. Oke. Ada yang sudah tahu hernia? Atau ada yang sudah pernah operasi hernia sebelumnya? Jadi hernia itu bukan penyakit yang khusus pada orang tua ya. Hernia itu penyakit yang bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada bayi yang baru lahir ya. Jadi hernia itu terjadi pada semua kelompok umur. Dan hernia merupakan kelainan struktural sehingga tidak ada tindakan lain selain operasi ya. Ketika nanti kalian menghadapi pasien hernia, yang diminta pada kalian adalah penanganannya sampai penanganan tanpa operasi dan diagnosis yang tepat untuk membedakan hernia dengan kasus-kasus yang lain. Bahasa Jawanya, entah itu betul bahasa Jawa atau enggak, tedun ya. Kalau orang tua datang ke praktek saya bicara, saya punya tedun dok, berarti saya harus berpikir penyakit yang dikeluhkan oleh pasien itu kemungkinan hernia ya. Oke. Hernia lebih banyak pada laki-laki. Jadi struktur ototnya laki-laki, terutama pada laki-laki yang tua, akan melemah. Sehingga banyak laki-laki, terutama laki-laki yang banyak angkat berat, kemudian aktivitas waktu mudanya juga aktif, akan salah satunya terbentuk hernia pada masa yang akan datang ya. Semua penyakit laki-laki tua itu akan dibahas di blok 3.3. Jadi laki-laki tua, termasuk saya nanti ketika saya tua ya, atau kalian waktu kalian tua, satu hernia, kedua ambeien atau hemoroid ya,
bahkan mungkin kalian sudah punya ambeien. Yang ketiga adalah BPH prostat. Nah, BPH dan hernia akan saya bawakan. Yang satu lagi hemoroid ambeien itu Dokter Denny yang bawakan ya. Kecuali ini femoral hernia. Femoral hernia itu pada kanalis femoralis paling banyak pada perempuan, jarang pada laki-laki, walaupun ada kasusnya pada laki-laki. Jadi kalau ditanya, misalnya ada kasus hernia itu terjadi pada laki-laki atau perempuan, jawabannya laki-laki. Tapi pada hernia femoralis dia pada perempuan. Sayangnya kasus pada perempuan sangat sedikit, sehingga hernia yang lebih banyak itu merupakan hernia inguinal ya. Secara umum dia akan naik pada usia yang lebih tua, maka kasusnya juga akan meningkat ya. Ini adalah pengenalan anatomi otot abdomen. Lapisannya dari luar adalah otot oblik eksterna, otot oblik interna, kemudian transversus abdominalis, yang nanti ketiganya akan menyambung ya, dan ada lapisan tengah-tengah yang disebut rectus ya. Itu six pack yang ada di sini. Kalau kita bicara hernia inguinal, kita tidak bicara hernia yang ada di dinding perut depan, tapi kita bicara hernia yang ada di bagian pangkal paha, dan kalau pada laki-laki bisa keluar sampai ke testis ya. Hernia inguinal batasnya cuma segini ya. Kalau ada tonjolan pada epigastrium, maka kita tidak bicara hernia inguinal ya. Itu lain kasusnya ya. Jadi ada cincin, ada lubang, kemudian ada terowongan. Hernia itu keluar lewat terowongan itu dan akhirnya ke bagian depan. Awalnya selalu ada di rongga abdomen ya. Jadi ketika kamu banyak ngeden, kamu susah BAB, banyak batuk, banyak ketawa, angkat berat, maka tekanannya akan meningkat. Jadi isinya ngintip lewat cincin hernia. Kadang-kadang cincinnya jadi membesar sehingga ususku bisa turun sampai ke bawah ya. Oke. Batasnya, jadi kalau kita bingung, sebetulnya cincin hernia itu yang bagian dalam itu selalu selevel dengan oblikus interna, jadi sedalam itu ya. Kalau saya melakukan operasi, saya harus buka dulu oblik eksterna, baru akan kelihatan cincin hernianya ya. Kalau lebih dalam lagi, maka saya terlalu dalam atau salah posisi cincin hernia ya. Dari sini dia akan ada kanal, ada terowongan yang akan keluar pada cincin luar. Ini cincin luar, ini cincin dalam ya. Cincin dalam, cincin luar. Maka kalau kalian bayangkan ada usus yang keluar lewat sini sampai akhirnya keluar lewat sini, ususnya bisa terjepit di seluruh bagian kanal ya. Cincinnya bisa terjepit, di cincin luar bisa terjepit, dan di sepanjang terowongannya juga bisa terjepit ya. Dan kalau sudah terjepit dia akan bengkak, maka akan susah masuk ke dalam ya. Jadi pasien biasanya akan mengeluhkan benjolan pada pangkal paha, baik kanan, kiri ataupun keduanya ya. Benjolan pada pangkal paha salah satunya hernia, tapi jangan selalu dianggap hernia ya. Adik kelas saya ada pasien nih, benjolan pangkal paha, sakit, kulitnya kemerahan. Dengan telepon dia menjawab, oh ya udah, siapkan pisau, kita keluarkan nanahnya ya. Dia anggap itu abses ya, kantong nanah. Akhirnya dibuka di UGD. Di UGD dengan bius lokal ya. Bayangkan
ditusuk begitu aja, gitu ya. Yang keluar bukan nanah tapi feses, karena usus yang robek ya. Dan begitu tekanannya berkurang kan ususnya robek tuh, keluar fesesnya, dia langsung masuk ke dalam. Ya. Jadi usus yang robek tidak keluar tapi masuk lagi ke dalam, ketarik oleh bagian usus yang ada di intraabdomen. Akhirnya apa? Operasi besar, emergency, dan dia dihukum 1 tahun ya untuk mengulang kembali tentang hernia maupun tentang abses ya. Ada baiknya kalian mempelajari bedanya sehingga kalian tidak tertipu apakah itu hernia atau ada keluhan yang lain. Oke. Nanti ada patofisiologinya ya. Nah, kalau laki-laki kadang-kadang hernianya itu bisa keluar sampai ke pinggir testis ya. Karena itu kalau pada laki-laki kadang-kadang pasiennya mengeluhkan sakit luar biasa pada buah zakar ya. Kemudian sama kita curiga jangan-jangan ada infeksi pada buah zakar ya. Atau malah kita curiga ada torsio pada buah zakar dan kita cepat-cepat mengambil keputusan. Padahal ini ada usus di sini yang menekan pembuluh darah dan menyebabkan sakit ya. Karena itu juga harus dibedakan pada laki-laki. Kalau ada benjolan pada buah zakar, jangan langsung dianggap sebagai hidrokel, testicular torsion atau orchitis ya. Semua itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Oke. Ini anatomi sedikit. Ada inguinal ligamen. Nah, ini adalah batas paling luar daripada hernia. Hernia tidak akan keluar lewat daripada inguinal ligamen karena inguinal ligamen merupakan ligamen yang sangat kuat ya. Nah, nanti kalian akan bisa membedakan inguinal hernia. Inguinal hernia ada yang lateral atau kita sebutnya indirect ya. Kemudian ada yang medial ya. Lateral keluarnya lewat sini ya. Kemudian kalau medial ya, ini tolong dihafalin ya. Keluarnya lewat Hasselbalch, segitiga Hasselbalch yang dibatasi oleh inferior epigastrik, rectus, kemudian inguinal ligamen ya. Jadi di sini dia keluar penonjolan daripada ususnya. Salah satu tanda bahwa hernia sebesar apapun hernia inguinal medial dia tidak akan sampai ke testis ya. Berarti kalau kamu berhadapan dengan pasien yang mengeluhkan benjolan pada buah zakar, pasti bukan hernia inguinal medial ya. Jadi karena dia ada di sini, dia otot saja yang melapisi akan kembung gitu ya. Tiap batuk, tiap ngeden, tiap angkat berat akan kembung, tapi tidak sampai ke buah zakar. Apakah keduanya bisa terjadi bersamaan? Bisa ya. Hernia inguinal medial dan hernia inguinal lateral bisa membentuk dua cincin yang terpisah, tidak jadi satu, dan keduanya terjadi bersamaan. Apakah bisa terjadi pada dua sisi? Juga bisa ya. Jadi kanan bisa, kiri juga bisa ya. Ini adalah gambarannya sekali lagi untuk anatomi, dan ada saraf-saraf yang lewat di situ. Sama, saya minta tolong juga dihafalkan. Saraf yang lewat cincin inguinal, saya sudah carikan gambar yang baik, itu hanya ada 3, bukan yang ini ya. Yang ini lihat lateral cutaneous, dia lewat ke sini ya. Jadi jangan terkecoh, kalian langsung mengambil ini sebagai 3 saraf yang lewat. Yang lewat adalah iliohypogastrik, ilioinguinal, dan genitofemoral ya. Jadi ini yang masuk ke kanalis inguinalis. 3 ini ya. Iliohypogastrik, ilioinguinal,
dan genitofemoral. Saraf ini yang kalau bisa tidak dipotong ketika operasi. Kalau terpotong bagaimana? Kalau terpotong pasiennya hanya mengeluhkan bebas ya, tidak sampai lumpuh, tidak. Jadi kadang-kadang dokter bedah kalau cepat-cepat potong sarafnya ya. Sedangkan ini adalah penampakan kalau kelihatan dari dalam. Jadi kalau dari dalam kita lihat cincinnya akan tampak seperti ini ya. Akan aku tunjukkan gambarnya kalau dari dalam. Berarti definisinya apa? Hernia itu adalah penonjolan. Penonjolan isi, ada kantong, ada cincin ya. Selalu ada 3 komponen itu. Cincin, isinya, dan kantongnya ya. Tidak mungkin hernia tanpa kantong, khususnya terburai keluar ya, itu bukan hernia ya. Sedangkan kalau isinya belum tentu usus, bisa omentum ya, bisa appendix, testis juga bisa ya. Ini adalah cincin, diameter cincin menentukan seberapa banyak yang bisa keluar lewat cincinnya ya. Jadi ada klasifikasinya yang perlu kalian hafalkan saat ini hanya direct, indirect, dan femoral ya. Dan itu dilihat dari di mana dia keluarnya. Kalau indirect sama dengan hernia lateral. Sedangkan direct, kenapa indirect lateral? Karena dia harus lewat kanalis inguinalis. Sedangkan kalau direct dia bisa langsung tanpa melalui kanalis inguinalis, dia lewatnya Hasselbalch triangle ya. Sedangkan pada kanalis femoralis kita sebutnya femoral hernia. Ini tidak sulit untuk diidentifikasi, tapi yang dua ini kadang-kadang memerlukan ketelitian. Jadi kalian bisa membedakan antara direct dengan indirect ya. Nah, seperti yang saya ceritakan, kalau direct dia melalui cincin inguinal, maka ususnya bisa keluar dan lewat ke pinggir testis ya. Jadi kadang-kadang testisnya kelihatan besar sekali, padahal cairan peritoneum yang mengisi dan usus yang mengisi di sana ya. Etiologi dari genetik kadang-kadang bisa terjadi, maka dari itu dia biasanya kadang-kadang terjadi pada bayi yang baru lahir. Tetapi jangan cepat-cepat dioperasi ya. Mana tahu maaf misalkan kalian amit-amit punya saudara yang baru melahirkan dan anaknya terdiagnosis hernia. Pada usia kurang dari 1 tahun ada kemungkinan hernianya menutup sendiri ya. Jadi penutupan dari kanalis inguinalis itu akan terjadi sampai usia 1 tahun. Jadi jangan cepat-cepat dioperasi, tunggu dulu 1 tahun. Kalau 1 tahun sudah menutup tidak perlu operasi, tapi kalau belum menutup baru kecil kemungkinannya menutup sendiri ya. Kedua, ketika usia tua kemudian kamu gemuk ya, banyak melakukan angkat berat, batuk, konstipasi ya, hamil ya, perempuan ya, dan ada kondisi-kondisi lain seperti asites. Semua ini meningkatkan tekanan intraabdomen. Jadi ketika dia ngeden, ketika dia batuk, maka ususnya akan terdorong ke segala arah, salah satunya ke lubang cincin hernia. Nah, tadi tuh hernia dibedakan secara anatomi, tapi hernia secara klinis juga dibedakan. Reponibel maksudnya bisa kembali. Jadi ketika ada benjolan, dia pada saat berdiri muncul, pada saat tidur dia hilang timbul benjolannya, itu disebut reponibel ya. Irreponibel ketika tidak mampu untuk dikembalikan secara manual. Jadi tidak cukup kalian mendiagnosis pasien. Ini tips buat kalian yang mau menjalani IPM atau menjalani SOKA atau KKD. Diagnosis hernia tidak boleh hernia inguinal titik ya.
harus ada hernia inguinal, entah lateral atau medial. Harus ada kanan atau kiri karena kalian punya kedua sisi. Dan kalian secara klinis juga harus membedakan apakah dia reponibel, irreponibel, incarcerata atau strangulata. Apa bedanya? Reponibel bisa kembali, keluhan pasien biasanya benjolan, hilang timbul. Itu anggaplah sudah pasti reponibel. Kalau dia tidak hilang timbul, menetap, kemungkinannya tiga ini. Irreponibel, tidak mampu dikembalikan manual. Incarcerata, sudah ada gangguan pasase usus. Jadi pasiennya mengeluh tidak bisa BAB, kan usus yang keluar, kotorannya terperangkap di sini. Pasien nggak bisa kentut, pasien nggak bisa muntah-muntah, nah itu masuk ke incarcerata. Irreponibel, benjolannya belum kembali, tapi masih, kapan BAB Pak? Oh tadi pagi saya masih bisa BAB. Kalau incarcerata, dia bentuk advance dari irreponibel. Lebih advance lagi strangulata, tercekik ya, cincin hernianya mencekik bagian ususnya sehingga pembuluh darah ke usus juga terganggu. Yang terjadi pasiennya mengeluh nyeri ya. Jadi kalau pasien datang dengan keluhan bukan benjolan, riwayat benjolan, tapi saat ini datang dengan nyeri hebat pada pangkal paha, pikirkan hernia inguinal dengan kondisi strangulata ya. Jelas sampai sini jelas? Oke. Saya udah lama nggak presentasi pakai bahasa Indonesia, jadi agak susah ya ngomong, takut. Ini lebih nyaman nih buat saya ya. Oke. Nah, reducible atau reponibel sama saja, bisa dikurangi ukurannya ya. Irreducible atau incarcerated itu kalau sudah dia tidak bisa dikembalikan. Incarcerated kalau sudah ada gangguan pasase usus. Kenapa ini dibedakan? Karena tidak selalu yang masuk adalah usus. Kadang-kadang yang masuk momentum. Kalau yang masuk momentum, dia tidak mungkin terjadi incarcerata, tapi benjolannya bisa tidak kembali ya. Sedangkan strangulata, warna ususnya sudah berubah ya. Jadi ini adalah step laddernya. Ketika benjolan mulai muncul, benjolan semakin berat, tidak bisa kembali, dan akhirnya terjadi strangulasi. Pemeriksaan fisik yang penting, biasanya kalau kalian diminta pada KKD, itu memeriksa minimal dengan dua posisi. Pada saat pasien posisi tidur, maka benjolannya menghilang, tekanan abdomennya rileks, benjolannya masuk ke dalam. Tetapi ketika pasiennya berdiri, maka akan muncul benjolan ya. Gimana sih cara ngeceknya? Gampang ya. Kamu harus raba kanalis inguinalisnya dan masukkan saja telunjukmu di situ ya. Kalau misalkan kamu masukkan telunjukmu di situ, kamu minta pasiennya ngeden, dan ada ujung daripada kantong yang menempel pada jarimu, kayak ada yang neken gitu ya, maka diagnosis hernia terkonfirmasi ya. Ini hanya nama-namanya aja. Finger kalau pakai finger, kalau pakai jempol ya thumb test namanya. Siemens juga modifikasi daripada finger test ya. Nah, kalau misalkan kamu bisa memasukkan pada kanalis inguinalis, maka diagnosisnya adalah hernia inguinal lateralis. Kalau dia punya hernia inguinal medialis, maka benjolannya tidak persis di ujung jarimu, tapi menempel di samping jarimu ya. Kamu masukin tanganmu sini, minta pasien yang ngeden. Kalau ada benjolan di sampingnya, maka diagnosisnya adalah HIM, hernia inguinal medialis. Sedangkan kalau tepat di ujung jari ada benjolan, maka diagnosisnya adalah HIL ya. Udah ya. Jangan lupa periksa yang satu lagi,
karena ada dua sisi ya. Ini adalah pasien saya, maafkan saya tidak mensensor gambarnya, hanya untuk menunjukkan ini pada saat COVID ya. Males operasi pada saat COVID ya, karena kita harus operasi cepat-cepat, pasiennya juga lagi COVID ya, dibius juga agak susah, dan kasusnya seperti ini ya. Kanan kiri ya, kalau sudah warna kulitnya berubah, maka ini kejadian pasti sudah lama ya. Ada gangguan pada aliran-aliran darah pada kulit pasien yang membedakan antara sisi A dan sisi B. Kedua, karena dia benjolannya sebesar ini, ketika berdiri dan jalan pasti bergesekan. Akhirnya terbentuk jamur ya. Jamur pada kulit, gatel pasiennya ya. Tapi karena baru gatel, maka dia tidak berobat. Pasien datang dengan keluhan nyeri ya. Pasien, dok saya nyeri dok, sebenarnya saya sudah punya benjolan dari 4 tahun ya, dan benjolannya sudah sampai buah zakar. Kalau saya berhadapan seperti ini, jangan kamu masukkan paksa ya. Kalau kamu masukkan paksa, usus yang terlanjur terjepit sudah bengkak, kamu tusuk lagi akan meledak di dalam ya. Maka dari itu kalau sudah seperti ini, yang bisa kita lakukan pemasangan kateter. Dengan pemasangan kateter, kandung kemihnya menyusut, jadi ada rongga buat pasien, keluhan nyerinya berkurang sedikit. Pada saat operasi ditemukan, ini apa nih, bagian apa nih? Apa nih, tebak aja. Jangan isofagus dong, tebak. Bunuh kamu. Ini apa nih? Apa yang tebak? Asisten anatomi. Ini kira-kira kolon atau enggak? Bukan. Betul, ini bukan kolon, tidak ada haustra. Ya. Sedangkan mesenteriumnya penuh dengan pembuluh darah. Ya. Ini adalah ileum. Ya. Ini adalah ileum yang membekak dan kebiruan. Untungnya ketika dikasih kasa hangat, aliran darahnya mulai kembali sehingga tidak perlu dipotong. Ya. Nah, ini adalah finger test. Kalau yang kayak begini tidak bisa dilakukan finger test. Ini kamu lihat aja udah tahu nih penyakitnya ya. Masukkan jari kedua ke cincin inguinal. Pemeriksaan ini sangat penting. Jadi kalau kamu membuat status di saat kamu koas, ketika kamu berhadapan dengan dokter bedah di Panembahan Senopati, maka yang diminta pada kasus hernia selalu pemeriksaan fisiknya. Kamu harus mencantumkan ini, finger test positif atau tidak. Finger test positif, kamu bisa meraba benjolannya di mana. Kalau persis di ujung jari, hernia inguinal lateral. Kalau di pinggir, maka inguinal medial ya. Minta pasiennya batuk ya. Sedangkan kalau Ziemann itu intinya semua lubangnya ditutup pakai jari ya, termasuk kalau pada perempuan fossa ovalenya atau kanalis femoralnya juga ditutup pakai jari. Itu hanya modifikasi saja dari finger test. Jadi ketika minta ngeden, kamu akan bisa meraba di salah satu jarimu. Kalau di sini terabanya, maka dia hernia femoralis. Kalau di sini terabanya medialis, di sini terabanya lateralis. Thumb test sama, cuma dipegang pakai jempol ya. Untuk pemeriksaan penunjang tidak terlalu penting karena ini udah jelas ya. Kamu tidak perlu melakukan pemeriksaan apapun, kamu sudah tahu bahwa dia hernia ya. Walaupun USG bisa melihat isi daripada kantong hernianya apakah betul usus atau tidak. CT scan juga bisa dilakukan pada pasien yang stabil, dan MRI tentu berlebihan menurut saya, walaupun jelas kemampuannya mantap untuk mendiagnosis itu ya. Nah, ini dipelajari apa sih yang bisa membedakan hernia dengan penyakit yang lain ya.
Misalkan seperti tadi adik kelas saya mengira dia abses, ya. Itu merupakan salah satu diagnosis diferensial. Maka dari itu harus hati-hati kalau kamu nanti praktek, kamu menerima konsultasi lewat telepon, ya. Harus diperiksa dulu pasiennya sebelum melakukan tindakan apapun, ya. Dan semua penyakit yang berhubungan dengan testis itu juga bisa menjadi diferensial diagnosis. Karena testis ruangannya sempit tapi terisi oleh usus, seolah-olah testisnya yang membesar, ya. Tata laksana jelas operasi, tidak ada tata laksana yang lain kecuali apa yang bisa kamu lakukan pada saat kamu skills lab atau OSCE. Memberikan edukasi, tidak akan berat. Memberikan edukasi pada saat tidur, kakinya ditinggikan sehingga gravitasi membantu ususnya kembali ke dalam. Ketiga, makan banyak makanan berserat, jangan sampai ngeden konstipasi. Hal-hal seperti itu bisa menjadi tata laksana non-operatif. Kedua, kamu juga bisa minta pasien untuk beli celana hernia. Di Shopee banyak celana hernia support. Jadi yang suka main bulu tangkis, ya, atau padel, ya, ada yang sudah ikut demam padel, ya. Kan kalau kalian tidak pakai celana hernia, ada kemungkinan kalian bisa hernia. Jadi celana dalam dilapisi lagi oleh celana yang sifatnya support, ya. Nah, itu membantu dari luar supaya defeknya itu tertutup. Jadi tekanan abdomennya tidak melebihi tekanan celananya, ya. Nah, operasi kalian tidak perlu menghafalkan, jelas ini bukan kompetensi kalian. Tetapi saya juga kalau operasi pilihannya pasti melakukan sayatan di sini, ya. Kemudian nanti setelah dibuka kita akan lihat pada level oblikus interna cincinnya. Jadi yang dibuka adalah musculus oblique externa dipotong secara tajam, kemudian baru kelihatan cincinnya, ya. Ini kantongnya, kemudian nanti isinya dikembaliin dulu ke dalam perut, kantongnya diikat dan dibuang. Sederhana sebetulnya, tetapi yang sulit adalah bagaimana kita memperkuat dinding hernianya, ya. Dindingnya ini sudah lemah, jadi banyak cara untuk memperkuatnya. Misalkan pada anak-anak, ya. Kalau pada anak-anak cukup kita ikat kantong, kita kembalikan isi ususnya. Tapi rekonstruksi daripada dinding posterior itu yang sulit. Mau dijahit doang bisa, ya, dijahit saja dengan benang saja. Kamu berharap. Yang kedua dengan menggunakan implan, ya, dengan mesh. Nah, ini bahan jualan dokter bedah, ya, mesh, ya. Mau implan 1 juta ada, implan BPJS ada, implan yang harganya 15 juta juga ada, ya. Apa bedanya? Kalau 15 juta dia lebih kuat dan tidak mempengaruhi kondisi sekitarnya, ya. Implan itu harus cocok dengan badanmu. Kalau kamu ditanam implan ternyata alergi, kan rugi. Akhirnya infeksi, akhirnya operasi minimal 2 kali lagi. Operasi pertama pasang implan, operasi kedua karena infeksi, kurangkan infeksi, buang nanah dan lepas implannya. Tapi hernianya jadi balik dong, ya kan? Operasi ketiga ulang lagi operasi hernianya, ya. Jadi pasien kalau sudah sampai terjadi alergi implan, maka dia bisa sampai 3 kali operasi, ya. Ini standar mesh, ya, polipropilin bahannya, ya, seperti jaring ini, ya. Oke. Nah, kalau kalian nggak mau disayat perutnya, ini saya pakai kamera untuk melihat lubang, ya. Oke. Saya nggak bangga, ya, rumah sakit saya, ya, masih pakai monitor zaman lama, ya. Kalau kalian suka main game online, maka kalian tahu ini adalah monitor zaman saya SD dulu, ya. Tapi ya masih bisa dipergunakan. Ini adalah hernia, cincin kelihatan seperti ini dari dalam, ya.
Dari sini kalian juga bisa lihat pembuluh darah besar ya. Isinya itu usus, isinya dikeluarkan, kemudian lubangnya ditutup. Lubangnya ditutup bisa menggunakan mesh yang tadi, tapi ini adalah operasi laparoskopi dari dalam. Jadi ditanamnya dari dalam. Dok, mana lebih bagus dari dalam atau dari luar? Ya, jawabannya dari dalam. Kenapa? Ada yang masih mandi pakai bak mandi, nggak pakai shower, ya, angkat tangan aja nggak apa-apa. Ya. Coba kamu pikir, ketika bak mandi kan punya lubang pembuangan di bawah ya, setuju ya? Ada yang bak mandi lubang pembuangannya di atas, ya, ada ya. Nah, anggaplah ini adalah lubang pembuangan. Jadi ketika bakmu terisi air penuh dan kamu buka lubang pembuangannya, kamu bayangkan mana lebih bagus ketika lubangnya itu ditempel dari luar atau dari dalam. Kalau dia dari luar, dia hanya bertahan dengan perekatan daripada tambalan di sekitar lubang. Oke? Jadi ketika nanti rekatnya udah hilang, ambles ya. Tapi kalau dia ditanam dari dalam, berat air itu sendiri justru menjadi penguat untuk baknya itu. Paham ya? Paham ya? Fisika ini, fisika. Nah, sama. Jadi kalau saya menjelaskan ke pasien, dok, lebih bagus mana? Ya, karena harga lebih mahal ya. Tapi ini lebih bagus karena ususmu yang tadinya masuk ke dalam, atau setelah ditempel itu memperkuat daerah sini, sehingga kemungkinan untuk residif atau recurrence itu berkurang ya. Sedangkan kalau dari luar hanya bergantung pada jahitan-jahitan di sekitar meshnya. Jadi kalau di jahitannya lepas, maka ya sudah kembali lagi dia hernia. Ya. Saya seperti ini, rate recurrence-nya 10%. Saya akui ketika saya melakukan operasi terbuka, ada saja pasien kembali dengan hernia setelah 2-3 tahun ya, berulang, berulang lagi ya. Tapi kalau ini belum pernah, saya belum pernah mengalami dia berulang. Jadi ini mungkin menjadi konsiderasi ya, kalian memilih dokter bedah kalau terjadi hernia ya. Tapi pakai asuransi ya, ini nggak ditanggung BPJS ya. Nah, recurrency jelas, merokok, semua hal-hal yang menyebabkan infeksi, malnutrisi termasuk obesitas juga tergolong malnutrisi, itu bisa menyebabkan hernia. Dan terakhir adalah keterampilan operator. Komplikasi kalau dari dalam ini bisa potong, ini juga bisa potong, termasuk ureter, ada ureter di sini ya, itu juga bisa potong. Tapi kalau dengan lihat kamera seperti ini harusnya tidak potong ya. Kalian lihat ini pembuluh darah yang sangat kecil ya. Ini terjadi karena pembesaran kamera ya. Sedangkan kalau misalkan kalau kita lihat seperti ini ya, ukuran segini sesuai mata kita, ukurannya tetap segitu ya. Nah, semua ini bisa potong. Nah, itu yang menyebabkan salah satu komplikasi pada hernia adalah nyeri. Kemudian ada ejakulasi atau ada gangguan daripada ereksi. Sarafnya potong, maka dari itu pasien tidak bisa bangun lagi titiknya ya. Nah, itu adalah hal lumrah. Maka dari itu pasien banyak yang datang ke saya sudah tanya, dok, kalau operasi saya masih bisa berhubungan nggak? Karena dia sudah baca bahwa operasi hernia salah satu komplikasi yang umum adalah disfungsi ereksi ya. Jadi ada yang nggak mau operasi karena takut itu gitu ya. Tentang hernia, ada yang mau ditanyakan? Hernia keluarlah 3 soal gitu ya. Karena hernia penting, jadi kalian harus tahu ya. Gak mungkin dikeluarkan soal yang teknik operasi ya. Ada yang mau tanyain? Kalau tidak ada, saya ke akut abdomen ya.
Akut abdomen adalah semua kondisi yang menyebabkan perut sakit, segampang itu ya. Tiba-tiba sakit perutmu luar biasa, maka kamu sudah bisa bilang pasien akut abdomen. Tapi diharapkan akut abdomen itu bukan false alarm ya. Harapannya ada intervensi yang memang harus dilakukan segera. Misalnya keluhan menstruasi, kamu sakit banget, belum tentu itu akut abdomen ya. Karena tidak perlu ada intervensi. Nanti ketika kamu sudah lewat siklus hormonnya, kamu menjalani aktivitas seperti biasa. Keluhannya pasti adalah nyeri. Yang kedua, karena dia nyeri, maka terjadi muscle guarding. Kalian mengkontraksikan secara spontan otot perutnya, sakit banget ya. Nah, beda dengan kram perut ya. Kalau kram perut, kram dulu, baru terjadi nyeri. Sedangkan kalau akut abdomen, nyeri dulu, ini adalah responmu ya. Dan kadang-kadang karena akut abdomen bisa disebabkan gangguan usus, maka terjadi distensi abdomen. Perutnya kembung ya, mual muntah, dan akhirnya bisa terjadi. Kalau terjadi ini susah ditangani, shock ya. Yang pasti ada nyeri ketika ditekan. Jangan lupa pemeriksaan fisik abdomen, termasuk salah satunya adalah defense muskuler ya. Jadi ketika ditekan di mana saja pada abdomen, maka terjadi rigiditas muskuler ya. Itu adalah tanda khas daripada akut abdomen. Kalau kamu punya waktu, lakukanlah pemeriksaan penunjang. Tapi kalau kamu tidak punya waktu, maka dibenarkan ketika kamu melakukan intervensi tanpa penunjang. Jadi banyak penyebabnya. Kita sudah bahas salah satu, yaitu appendicitis. Nanti mungkin Dokter Denny akan menjelaskan perforasi. Intinya bolong ususnya. Mau bolongnya ada di usus buntu, di kolon, di gaster, mana saja bisa. Dan karena isinya itu keluar, maka terjadi rangsangan peritoneum. Akhirnya dia nyeri ya. Tandanya apa? Sudah diajarin dokter radiologi, sudah belajar tentang radiologi abdomen. Ya, dokter siapa? Dokter Reza. Udah berarti ya sekali ya. Ya. Berarti udah tahu ini apa namanya? Asisten radiologi. Ya. Kapan Dokter Reza memberikan? Udah lama, udah lama. Apa nih namanya nih? Oke. Ini tulang torakal, setuju ya? Ini paru-paru, paru-paru kanan, paru-paru kiri. Ini apa namanya? Ganggungan ini. Diafragma, oke. Terus ini apa ya? Gaster, setuju. Oke. Berarti kalau ada udara di sini, apakah ususnya bolong? Tidak ya, karena gaster juga punya udara. Maka dari itu kalian bisa sendawa, kalian bisa embung ya. Tapi tidak boleh ada udara di sini. Ini namanya ada dua, gampang nyebutnya ya. Kalau ini diafragma bisa dibilang subdiafragmatik R, atau nama khasnya pneumoperitoneum ya. Pneumo itu udara itu harusnya ada di sini, tapi ada di dalam perut, di luar usus. Kalau di dalam usus atau di dalam gaster itu wajar, tapi kalau di luar daripada itu tidak wajar, berarti ususnya bolong ya. Nah, ini adalah tanda khas perforasi. Jadi kalau nanti kamu mungkin dikasih Dokter Reza gambar seperti ini, kamu sudah bisa mendiagnosis dia ada perforasi ya. Pneumoperitoneum ya. Peritoneum ada udara ya. Oke. Nah,
Ini sudah berulang kali saya jelaskan ya, pembagian daripada regio. Kenapa penting diulang-ulang? Karena tiap regio punya penyakit yang beda-beda. Walaupun kadang-kadang sakit di sini ternyata dia usus buntu, ya. Kadang-kadang dia sakit di sini ternyata penyakitnya beda. Tapi minimal ketika kamu sudah melakukan pemeriksaan fisik sesuai regio, kamu tahu masuk akalnya ini sakitnya apa, gitu ya. Jadi nyerinya dibedakan sesuai lokasi yang tadi, udah ya. Tapi ada nyeri akut abdomen tanpa nyeri tekan. Jadi ketika pembuluh darah mesenterium itu kesumbat, maka ususnya menjadi mati, tercekik ya, sakit luar biasa. Tapi ketika ditekan nggak apa-apa pasiennya, tapi pasien mengeluh nyeri ya. Nah itu bisa terjadi AMI, akut mesenteric ischemia, bukan myocardial infarction ya, tapi acute mesenteric ischemia, seperti ini ya. Ini pasien saya dulu ya. Jadi kayak gini nih pusing. Pusingnya kenapa? Karena bingung pasiennya sebenarnya terjadi apa. Ditekan nggak sakit, tapi pasien mengeluh sakit, tidak bisa BAB ya. Ketika pembuluh darah yang harusnya mensuplai usus itu terjadi sumbatan, maka dia tidak mampu bergerak dan lama-lama mati ya. Pembuluh darahnya mati, ususnya juga ikut mati. Akhirnya dipotong segini panjangnya, dipotong dan disambung ya. Nah ini adalah acute mesenteric ischemia. Kasus yang jarang, tapi kalau ada, ini adalah kasus yang sangat sulit ya. Kenapa? Karena kamu hanya bisa potong pada saat kamu lihat bagian mana yang mati. Tapi kamu tidak tahu pembuluh darah mana yang sudah terjadi penyumbatan. Jadi kadang-kadang ketika kamu potong, kamu sambung, 2 tahun lagi dia muncul lagi dengan gejala yang sama lagi, tapi khususnya lebih pendek ya. Karena pembuluh darahnya tersumbat ya. Nah, ada juga namanya nyeri abdomen non spesifik. Kalau kalian mengeluh menstruasi atau sakit ulu hati, nyeri lambung, kadang-kadang dia non spesifik. Belum tentu nyerinya di situ penyebab penyakitnya itu ya. Tapi selalu dipikirkan kalau ada nyeri dengan distensi. Jadi ini udah gejala klinis yang saya bantu supaya kalian tahu bahwa kalau udah ada nyeri dengan distensi, maka mungkin ini adalah penyebabnya ya. Hernia ya, karena selain dia terjepit, dia sudah terjadi gangguan pasase ya. Sedangkan kalau pasca operasi, ini dalam mimpi buruk saya, kalau dia mengeluh nyeri pasca operasi, ada kemungkinan bocor atau kemungkinan kegagalan operasi ya. Yang bisa dilakukan tentu pemeriksaan penunjang seperti ini, tapi gold standarnya adalah laparoskopi diagnostik ya. Jadi dengan kamera dimasukkan satu saja dulu, kelihatan apa yang terjadi ya. Dan akurasinya tinggi. Ketika sudah terjadi, sudah tahu apa yang terjadi, maka kamu bisa menambahkan port tambahan untuk melakukan tindakan ya. Terus kalau sudah gagal semuanya ya operasi besar ya. Kalau operasi besar kan kelihatan sesuai mata telanjang ya. Itu akut abdomen dengan satu segmen yang saya bahas namanya volvulus. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke. Sigmoid di mana? Sigmoid di mana? Gawat. Saya sigmoid di mana saya? Antara apa dan apa? Setelah yang kolon descendant antara. Setelah kolon descendant betul. Sebelum yang anus. Sebelum rektum ya. Sigmoid kalau mau periksa sebelah mana?
Kiri atau kanan? Kiri. Atas atau bawah? Bawah. Oke, ya. Jadi kadang-kadang sigmoid itu punyanya orang tertentu panjang, ya. Jadi tidak pendek seperti sebagian besar orang. Karena dia panjang, dia bisa terpuntir, ya. Penyebab apapun bisa menyebabkan dia terpuntir, ya. Jadi ini sigmoid. Feses kebanyakan bisa menyebabkan, kemudian ada tumor juga bisa menyebabkan, gangguan elektrolit bisa menyebabkan, atau tidak ada penyakit tapi dia sangat panjang, maka dia bisa terpuntir, ya. Kalau dia terpuntir, maka usus tidak bisa mengalirkan makanan, maka terjadi distensi. Dan karena dia terpuntir, maka terjadi nyeri, ya. Dan kadang-kadang karena terpuntir dan bengkak, maka kelihatan seperti ada benjolan di perut sebelah kiri, ya. Maka dari itu penting tadi saya tanya, dia ada di sebelah mana. Nah, sering terjadi benjolan asimetris di dalam rongga perut yang disertai nyeri dan gangguan pasase. Salah satu penyebabnya adalah sigmoid volvulus, ya. Oke. Jadi ini sering menyebabkan obstruksi sigmoid volvulus, ya, karena dia terpuntir otomatis tidak bisa mengalirkan makanan, ya. Oke. Nah, ini adalah sigmoid, kemudian dia bisa terpuntir pada sumbunya. Jadi terpuntir begitu saja, ya. Oke. Gambarnya, diagnosisnya seperti apa? Kadang-kadang ada konstipasi, kadang-kadang dia tiba-tiba hanya bisa mengeluarkan cairan saja, diare, ya. Tapi seringnya akut mendadak, ya. Selalu dia mendadak, nyeri mendadak yang tidak bisa dideskripsikan, ya. Tidak pernah ada gejala seperti ini sebelumnya, ya. Dan kadang-kadang pasiennya seperti perutnya hamil, ya. Tapi tidak simetris. Kalau orang hamil rata-rata simetris, ya. Kecuali kurus sekali maka akan kelihatan kontur bayinya. Tapi pada laki-laki kan tidak mungkin hamil, maka kita bisa lihat ada distensi usus, ya. Ini namanya dump kontur, ya. Dump kontur itu kamu bisa melihat kontur daripada usus yang tampak pada refleksi dinding abdomen, ya. Nah, dia besarnya di sebelah kiri bawah, ya. Jadi awalnya terjadi obstruksi, langsung bengkak, semakin bengkak, akhirnya gangren, ya. Setelah gangren, dia bisa terinfeksi bakteri, maka terjadi shock, ya. Berarti ini merupakan salah satu emergensi, ya. Kadang-kadang kita bisa bantu dikembalikan posisinya, tetapi sangat berbahaya karena kamu tidak tahu dia arahnya, muntirnya kemana. Kalau bayi kan nanti kamu akan belajar, ketika bayi itu posisinya sebelum turun ke panggul masih bisa kamu ubah dengan pijatan, ya. Bidan biasanya ngajarin tuh pinter, kepala di bawah harusnya, tapi ini posisinya lintang atau posisinya terbalik, bidan akan bantu untuk mengembalikan ke posisi fisiologis. Tapi itu tidak perlu kamu tahu baliknya muternya kemana. Intinya muter aja kepalanya di bawah, oke? Tapi kalau ini kamu harus tahu, kamu harus puternya kemana. Karena jangan-jangan putaranmu membuat semakin parah lagi volvulusnya, maka semakin mudah dia terjadi pecah, gitu, ya. Ususnya akibat bengkak kamu kunci, double kunci, ya, kunci 2 kali, ya. Oke. Komplikasinya adalah perforasi karena kurangnya suplai darah, akhirnya terjadi bakteri translokasi dan bolong ususnya. Nah, diagnosisnya tadi satu gambar yang mungkin akan muncul pada saat kamu ujian, tadi kan pneumoperitonium, ya. Tapi ada gambar khas lain pada pemeriksaan abdomen, itu radiologi coffee bean appearance, ya. Seperti biji kopi, ya. Kalau kamu suka kopi, ya, gambaran ini seharusnya tidak ada pada ronsen abdomen, ya. Tapi ketika ada ini, ya, kamu udah nggak bisa lihat lagi haustra-nya karena saking dia besar. Dan seperti yang kelihatan ada
volvulusnya ya. Nah, ini adalah tanda khas volvulus, namanya coffee bean appearance atau omega look ya. Seperti tanda omega, tapi lebih gampang ini kayak biji kopi ya. Dan karena ini dia tersumbat, maka tidak ada udara yang sampai ke rektum. Jadi tidak ada udara atau gas yang sampai ke bawah. Ini adalah tanda khas ya. Atau ini ya, ini juga bisa sama, terjadi gambaran seperti biji kopi ya. Itu merupakan tanda khas daripada volvulus ya. Kadang-kadang kalau ini nggak jelas akan dimasukkan kontras lewat pantat ya. Dimasukkan cairan lewat pantat, maka akan kelihatan gambaran seperti paruh burung ya. Karena cairannya masuk kemudian menyempit, tidak bisa melewati lagi sampai akhirnya lewat dan ke segmen usus yang besar ya, seperti paruh burung ya. Ini namanya bird's beak sign ya, pada barium enema. Kadang-kadang gara-gara kamu masukin cairan ini, volvulusnya bisa kembali ya. Ini lampu ya. Meledak. Gak berani lah. Aku takut. Aku nggak boleh mati sekarang. Jangan dulu. Ya, gak apa-apa. Memang selalu ada ulang kaliannya. Ini saya diboikot paksa. Ya. Gak apa-apa, tadi itu sudah hampir-hampir terakhir kan kamu sudah di-share materinya ya. Prinsipnya kalau volvulus itu sama, merupakan emergency, dan kalau kita buka kembung dia tapi yang lain masih nyala nggak ya? Gedung mati. Sampai iya, ada satu gedung mati. Kamu tuh ngecas pakai apa, Jensa? Mengerikan. Ya. Pada saat operasi, ususnya dikembalikan sesuai dengan puntirannya. Kalau dia terjadi nekrosis usus, maka dipotong dan akhirnya disambung ya. Semudah itu, tapi yang bisa kalian lakukan, pasien datang biasanya nyeri, pasien datang biasanya sudah dehidrasi, maka perbaiki dulu kondisi umum pasien. Jadi ketika nanti kamu OSCE, jangan kamu berharap jawaban rujuk ke dokter bedah itu cukup ya. Tolong buatkan penanganan non operatif yang baik, edukasi, kemudian apa yang bisa kamu lakukan. Kamu lihat tensinya 60, nadinya 120, berarti harus ada resusitasi cairan. Dengan jawaban-jawaban seperti itu, maka nilaimu akan jauh meningkat ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Habis ini apa, kuliah? Kuliah siapa? Dokter Dila. Oke. Jam 1. Oke. Mungkin salah satu ketua kelasnya masih Atta? Masih. Minta tolong atau untuk kalau kamu masih sakit jangan ya, kasih mulai Kevin tuh yang santai-santai aja. Nah, ke Pak Aam atau ke Mas Doha boleh. Apakah ini permanen gitu? Ya. Kalau di permanen kan dokter Dila rugi dong ke sini gitu. Nah, supaya beliau bisa menyiapkan metode-metode yang lain. Siapa tahu jadi kuliah online ya kan? Nah, kuliah online sampai kamu tiduran lihat gadget buka dokter Dila bisa ya. Tapi kalau ini tidak permanen, maka ya dokter Dila bisa memberikan kuliah dengan baik di sini. Ada yang mau ditanyakan? Rebo kami akan rapat soka, hari Kamis saya akan ngajar lagi. Harapannya Kamis saya bisa sosialisasi sedikit apa yang akan diterapkan di soka ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kalian bisa istirahat.
minta tolong satu orang untuk mencari tahu penyebabnya apa, ya. Oke. Dan sampai ketemu lagi hari Kamis, ya. By the way, ini nggak mati kan? Iya. Oh, jadi tanpa itu nyolok juga bisa. Oh iya. Ya gimana absen kalau kayak gini? Hadir semua ya.